Selamat pagi adik-adik. Shalom semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kak Paula harap adik-adik tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Kak Paula habis lari pagi nih. Wah, adik-adik jangan lupa ya. Walaupun di rumah, adik-adik tetap berolahraga dan jaga kesehatan ya. Tetap jaga jarak ya. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah pagi ini. Kita mau berdoa dulu yuk. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar kami mau bersama-sama beribadah. Tuhan tolong pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan pimpin setiap guru-guru sekolah minggu. Tuhan pimpin setiap anak-anak dari GPP Sejahtera dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik bagaimana? Kemarin sudah mengikuti kegiatan Paskah, sudah mendengarkan cerita tentang Paskah. Adik-adik sudah mengerti kan cerita-ceritanya? Bagus. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, berarti kita sudah menang, ya. Kita mau angkat satu pujian, Happy Ya Ya Ya. Adik-adik ingat kan lagunya? Iya, kita nyanyi yuk sama-sama. Kak Paula pakai musiknya di sini. Yuk, siap-siap ya. Pakai gerakannya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo semua. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku, cintaku semakin mendalam. Oke. Good anak-anak ya, semuanya semangat. Nah, adik-adik ingat nggak lagu tentang Yesus sayang padaku? Ya, ingat ya? Yuk kita nyanyi lagu itu. Terus nanti kita memuji Tuhan untuk firman Tuhan. Dan kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, nyanyi yuk. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus love me, yes I know. Jesus love me, yes I know. From the Bible, from the Bible, tell me so. Little one to Him belong. Yes, I'm weak, but Jesus strong. Yes, Jesus love me.
Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Nanti kita belajar lagi ya lagunya. Yuk kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Kita nyanyi lagu yang biasa kita nyanyikan ya. Ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami duduk diam, dengar-dengaran. Tuhan, pimpin kami semua untuk mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Yuk adik-adik dengarkan ceritanya pagi ini. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, ambil dulu Alkitabnya, karena kita akan membaca secara bergantian. Kita buka di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kak Paula baca yang ayat 11, adik-adik 12, lalu begitu bergantian. Judulnya Dusta Mahkamah Agama. Ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12, adik-adik. Ya, sekarang ayat 13 Kak Paula ya. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Adik-adik sekarang. Ya, ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, adik-adik sudah baca kan firman Tuhannya? Nah, kalau adik-adik tahu apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit, ternyata tidak tinggal diam. Orang-orang itu berusaha untuk menyebarkan kata-kata dusta, ya. Makanya judul di perikop tadi adalah Dusta Mahkamah Agama. Jadi orang-orang yang membuat Tuhan Yesus
salib itu Mahkamah Agama membuat cerita palsu tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ternyata hal itu sudah semenjak zaman dulu. Kalau adik-adik sekarang suka dengar cerita, suka dengar orang ngomong bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Nah, ternyata sudah ada dari dulu. Para serdadu penjaga kubur Yesus sebenarnya menyaksikan langsung malaikat Tuhan Yesus datang menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus. Karena pada saat itu mereka menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Nanti adik-adik bisa baca di Matius 28 ayat 2 sampai 4 ya. Para serdadu penjaga kubur Yesus tahu bahwa Yesus bangkit. Namun mereka dikasih uang untuk berkata bohong. Mereka mau menjadi saksi palsu dengan mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit tapi dicuri ketika semua orang sedang tidur. Kebenaran Tuhan tidak dapat diputarbalikkan. Sekuat apapun usaha manusia untuk berbohong dan menyebarkan kabar dusta, adik-adik lihat, sampai sekarang semua anak-anak Tuhan percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Termasuk Kak Paula dan adik-adik. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Iman percaya kita karena Tuhan Yesus sudah bangkit itu bukti bahwa kita adalah anak-anak pemenang. Nah, bagaimana kalau adik-adik mendengar tentang berita palsu yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit? Apakah adik-adik akan percaya? Iya, kita pasti menolak berita bohong itu. Banyak orang berusaha menggoyahkan iman percaya kita dan menyebarkan berita palsu, berita bohong, berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu makanya adik-adik harus rajin baca firman Tuhan supaya tidak ada yang mudah menggoyahkan iman kita. Jangan bimbang, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik harus menjadi saksi untuk kebangkitan Tuhan Yesus sesuai kehendak Tuhan. Ya, sekarang kita baca di Matius 24 ayat 4. Matius 24 ayat 4. Kita baca semuanya dulu ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Nah, ternyata ayatnya tidak panjang. Jadi adik-adik pasti bisa menghafalkan ayat yang seperti ini. Ya, Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Oke, dihafalkan ya. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah saya agar tidak terpengaruh terhadap berita-berita yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, membantah kebangkitan Tuhan. Mampukan kami untuk semakin percaya, semakin beriman bahwa Tuhan telah bangkit dan menang melawan maut. Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi saksi-Mu, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu membaca Alkitab, berdoa, dan menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana adik-adik? Adik-adik mengerti akan cerita firman Tuhan? Adik-adik harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit ya. Cerita barusan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit, sudah hidup. Ya, adik-adik harus tetap percaya. Sekarang kita mau berpisah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu.